produk pangan yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai label pangan olahan yang beredar di Indonesia. Sementara label pangan olahan sendiri itu diatur dalam Peraturan BPOM nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan. Nah, kita mulai dari nama produk. Nah, di sini saya ada beberapa contoh produk, baik itu impor seperti Blue Diamond, ada Kin juga. Ini Blue Diamond dari Thailand, ada Kin, ada Sunkist juga, ini kacang pistachio dari Thailand juga. Dan ada beberapa produk yang sudah kami siapkan di depan. Nah, di dalam label pangan itu yang paling penting itu adalah semua perusahaan itu wajib menyambung label pangannya harus mudah dibaca dan dimengerti oleh customer atau pembeli. Sebagai orang awam yang tidak mengetahui tentang asal-usul pangan tertentu, itu kita harus tahu apa itu almond breeze seperti ini nih contohnya nih, unsweetened dan original. Jadi semua informasi yang ada di label pangan ini kita harus gampang untuk mengetahuinya seperti itu. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang nama produk atau nama dagang yang ada di label pangan olahan. Nah, yang pertama ini saya ada contoh salah satu produk impor dari Thailand. Itu ada nama produknya itu Almond Breeze dan nama dagangnya Blue Diamond. Jadi teman-teman bisa bedain ya, nama produk mana, nama dagang mana. Dan saya ada juga contoh lagi yang produk impor juga, ada Sunkist itu sebagai nama dagangnya dan pistachio itu adalah sebagai nama produknya. Jadi hari ini semua produk pangan yang beredar di Indonesia itu harus jelas nama produk dan nama dagangnya. Seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai ingredients. Dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia ini biasa disebut sebagai komposisi, atau dalam bahasa Yunani biasa disebut sebagai bahan penyusun, di mana bahan penyusun ini dicantumkan harus bahan penyusun yang paling besar atau yang paling banyak digunakan itu harus yang paling pertama, sehingga berurutan ya teman-teman dari bahan paling banyak hingga paling sedikit seperti itu. Contohnya sendiri itu ada pada Blue Diamond Almond Breeze ini, di mana almond milk merupakan komposisi yang paling besar, yaitu 99,3%, di mana dilanjutkan sebagai kalsium karbonat 0,3%, dan yang paling terkecil adalah natural identic flavor seperti itu. Dan ada contoh lagi dari Kin Fresh Milk ini sendiri, di mana komposisinya yang paling banyak itu susu segar, gula, air, hingga campuran tocopherol pekat. Jadi teman-teman kalau mau melihat sebuah produk pangan dari ingredients yang mana paling banyak digunakan dalam suatu bahan tertentu, lihat yang paling awal ya teman-teman. Seperti itu untuk komposisi dan ingredients atau ingredient. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Eso. Nah, yang ketiga kita membahas mengenai isi bersih atau berat bersih yang dari produk pangan sendiri itu. Untuk produk liquid atau cairan itu teman-teman bisa melihat itu sebagai mililiter ya dicantuminya, dan ada yang liter juga untuk produk-produk yang 1 liter, 2 liter. Dan untuk produk-produk yang padat ataupun produk-produk snack seperti itu biasanya dicantumin sebagai gram, kilogram, atau miligram. Jadi teman-teman bisa bedakan ya untuk penggunaan satuan di setiap produk-produk pangan itu berbeda ya. Nah, yang selanjutnya kita bahas mengenai diproduksi oleh atau manufacturing by, ataupun untuk produk-produk impor itu biasanya dicantumkan imported by atau diimpor oleh dan didistribusikan oleh atau distributed by untuk produk-produk impor sendiri. Nah, di sini di sampel saya pegang, saya ngambil yang Kin Fresh Milk itu dia diproduksi oleh PT ABC Kogan Dairy. Nah, jadi teman-teman harus tahu ya, setiap label pangan itu harus mencantumkan nama kota, kode pos, dan negaranya. Dan juga untuk importir biasanya dicantumkan nama kota dan nama negara produk tersebut berasal. Nah, untuk produk impor sendiri saya ada punya sampel juga. Saya ambil produk Sunkist Insel Pistachio.
dimana dia kalau produk impor itu ada ditulis diimpor oleh dan diproduksi oleh. Jadi teman-teman untuk produk impor harus dipastikan ya ada importirnya, ditulis importirnya. Jadi kalau tidak ada importnya berarti itu perusahaannya masih belum beres dari segi label pangannya itu sendiri ya teman-teman. Seperti punya saya contoh ini adalah diproduksi oleh Heritage Snack and Food Co Ltd dengan kode posnya di sana mungkin ya. Ini diproduksinya di Thailand. Jadi diimpor oleh PT Prambanan Kencana yang beralamat di Jakarta dengan kode pos 10160 Indonesia. Jadi teman-teman harus bisa bedain ya produk yang diproduksi lokal maupun produksi impor ya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas yang berkaitan juga dengan tadi ya nama perusahaan ya. Tadi saya informasikan untuk perusahaan-perusahaan itu wajib mencantumkan seperti importirnya. Nah ini berkaitan lagi nih teman-teman. Ini mengenai nomor ML atau nomor registrasi atau nomor MD untuk makanan lokal. Jadi teman-teman untuk nomor registrasi yang dari BPOM itu ada tercatat sebagai MD ataupun ML. MD itu teman-teman bisa ketahui itu sebagai makanan dalam negeri atau diproduksi di Indonesia ya. Nah untuk makanan dalam negeri sendiri itu dicatat sebagai MD ya. Jadi teman-teman kalau misalnya baca saya punya sampel susu segar skin, saya tukar aja deh biar yang baru. Ini ada Fitbar. Fitbar ini diproduksi oleh KLB kalau nggak salah nih. Iya benar, KLB Group atau PT Sangiang Perkasa, teman-teman bisa lihat di layar ya nanti ya. Ini diproduksi di Karawang, jadi ini produksi lokal di mana dicatat sebagai BP POM RI MD dan selanjutnya untuk nomor registrasinya teman-teman bisa lihat. Nah untuk produk impor saya ada punya sampel itu adalah Good Diamond Mix Nut. Ini adalah produk Thailand juga teman-teman, dimana diproduksi oleh, teman-teman bisa lihat di layar ya, ini diproduksi oleh Heritage Snack and Food Co Ltd, diproduksi di Thailand dan dia harus mencantumkan BP POM ML. Jadi teman-teman bisa lihat di layar ya, BP POM RIML itu untuk produk-produk impor, dan tadi yang saya beritahu di awal itu adalah BP POM RIMD itu untuk produk lokal. Jadi teman-teman bisa bedain dari produk impor dan produk lokal itu dibedain dari diimpor oleh untuk produk luar negeri atau produk berasal dari negara lain, dan FL juga sebagai nomor registrasinya seperti itu. Nah hampir kelupaan teman-teman, di pasaran sendiri itu ada produk industri rumah tangga, teman-teman bisa membedakan ya. Tapi untuk industri rumah tangga sendiri bukan dikeluarkan izinnya dari BPOM ya teman-teman, itu dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dengan izin sebagai PIRT. Teman-teman bisa dilihat, tapi saya tidak punya contohnya, mungkin nanti di layar kita cantumkan ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa bedakan produksi industri rumah tangga, produksi industri skala menengah atau besar itu sebagai izin dikeluarkan oleh BPOM sendiri teman-teman. Oke? Selanjutnya kita lanjut ke asal-usul pangan tertentu. Nah, saya paling gampang deh kita contoh sebagai KIM ini. Jadi asal-usul pangan tertentu itu adalah dia dibuat dari apa sih pangan itu tersebut. Jadi saya punya contoh susu KIM itu dibuat dari susu segar asli. Tadi kita sudah lihat komposisinya. Jadi teman-teman, ini ada ditulis dibuat dari susu segar. Jadi ini benar-benar dari susu segar ya teman-teman. Oh my god! Wow! Nah untuk asal usul pangan tertentu juga, untuk produk-produk yang mengandung babi wajib mencantumkan tulisan mengandung babi. Jadi ada gambar, nanti kita cantumkan di layar gambar, ada gambar babinya juga ya teman-teman. Jadi kalau ada gambar babi berarti itu fix ada babinya ya, jangan sampai salah ini. Tidak boleh mengkonsumsi pangan yang salah. Dan selanjutnya kita bahas mengenai keterangan lain yang wajib adalah informasi nilai gizi. Jadi ini sangat penting juga untuk teman-teman ketahui, karena teman-teman butuh sebuah produk yang benar-benar ada informasi nilai gizinya itu seperti lemak total, kolesterol, lemak jenuh, itu bisa teman-teman lihat di layar. Untuk contoh sendiri saya ambil untuk produk dimana dia ditulis
sebagai lemak total, lemak jenuh, protein, karbohidrat, total karbohidrat, gula dan natrium. Teman-teman bisa melihat di layar ya teman-teman, lemak totalnya berapa, lemak jenuhnya berapa, proteinnya berapa. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan kebutuhan teman-teman sendiri. Nah, untuk perhitungan sendiri, untuk perhitungan informasi energi itu berdasarkan kebutuhan energi 2150 kilokalori. Ini aturan umum yang digunakan untuk produk-produk pangan seperti itu. Dan dihitungnya berdasarkan serving size-nya atau takaran sajinya ya teman-teman. Dan ada hal-hal yang bagi dipersyaratkan. Nah, untuk sementara ini beberapa produk yang beredar di Indonesia itu harus mencantumkan label halal dari MUI seperti itu. Jadi ada beberapa label halal yang dari luar negeri itu tidak diakui di Indonesia itu sendiri seperti itu. Jadi harus punya kerjasama terlebih dahulu sehingga halalnya bisa diakui di Indonesia. Yang paling penting dari informasi label pangan itu sendiri adalah kode kadaluarsa. Bisa dilihat ya teman-teman, biasanya dicantumkan itu baik digunakan sebelum atau best before, ada juga menggunakan expired date, dan biasanya ada dicantumkan langsung tanggalnya, dan ada beberapa yang ditempatkan di ditutup botolnya seperti fresh milk king ini dia ditutup botol. Jadi nah ini saya udah nemu nih. Kalau teman-teman lihat di labelnya itu sendiri adalah ditulis kode produksi atau baik digunakan sebelum lihat pada botol. Nah, jadi tidak semua produk mencantumkan di tulisan kode produksi atau kode kadaluarsa langsung ada ya teman-teman. Dia bisa ada di tutup botol, ada yang di bawah botolnya, di kaleng, misalnya seperti mix nut ini ada di bawah kaleng. Nanti teman-teman lihat di video. Jadi teman-teman harus beli ya melihat, karena biasanya tulisan kadaluarsa itu biasanya agak kecil, warnanya biasanya hitam atau beda dari warna tulisan lainnya, jadi harus benar-benar diperhatikan. Nah, untuk tulisan kode kadaluarsa itu sendiri harus tercantum hari ataupun tanggal, bulan, dan tahun. Teman-teman harus memperhatikan untuk produk, apalagi untuk produk-produk yang di bawah 3 bulan biasanya itu harus dicantumkan tanggal, bulan, dan tahun. Dan untuk produk-produk jangka panjang biasanya bisa mencantumkan bulan dan tahun saja seperti itu. Selanjutnya yang berhubungan dengan kode kadaluarsa sendiri itu ada kode produksi. Biasanya tidak semua perusahaan mencantumkan kode kadaluarsa dan kode produksi, ada yang cuma mencantumkan kode produksi. Kode kadaluarsa sendiri tidak mencantumkan kode produksi sendiri karena mereka berdasarkan perhitungan hari produksi sampai dengan tanggal kadaluarsa. Jadi mereka bisa menghitung mundur berapa bulan, misalnya seperti ini ada contoh di Nextstart, mereka tidak mencantumkan kode produksi tapi mencantumkan best before atau kode kadaluarsanya dan ditambahkan dengan huruf SOR. Ini adalah kode produksi dari mereka seperti itu teman-teman. Nah, beberapa produk impor juga sebenarnya sama, ada mencantumkan MFG itu manufacturingnya, pembuatannya, best before-nya, dan ini adalah kode produksi yang ada di perusahaan tersebut. Jadi ini mempermudah mereka untuk melakukan traceability atau penelusuran kalau ada produk yang bermasalah di pasaran seperti itu. Oke, sekarang kita berada di informasi terakhir dari label pangan olahan, di mana kita akan membahas tentang cara penyajian, cara penyimpanannya bagaimana, dan beberapa informasi lainnya yang ada di pada label pangan olahan. Dan sebagai informasi, tidak semua produk pangan beredar ada cara penyajian, cara penyimpanan ya, jadi tergantung produk pangannya sendiri. Oke, saya ada punya sampel Blue Diamond Almond Breeze. Jadi di sini saya bacakan untuk keterangannya. Itu ada shake well do not freeze. Di sini tidak kelihatan, mungkin nanti di video ditampilkan ya. Jadi harus sebelum diminum harus dikocok terlebih dahulu, karena ya kalau untuk cara ini sendiri kan suka mengendap. Jadi biar larutannya lebih merata, jadi kita harus shake dulu dan jangan disimpan pada suhu beku karena akan merusak susu itu sendiri ya. Dan di sini juga ada tulisan setelah dibuka harus disimpan di dalam suhu dingin. Biasanya di suhu kulkas itu 0 sampai 5 derajat atau bisa sampai 7 derajat, jadi harus kita keep di sana selama 7 hari ya, jangan sampai lebih. Biasanya sih agak-agak riskan untuk rusak produk, jadi baiknya untuk produk-produk susu jika sudah dibuka langsung diminum saja ya. Dan juga untuk informasi lainnya ada mengenai barcode Fuji. Oh iya, ini sebagai informasi, sekarang ini BPOM lagi gencarnya untuk setiap produk itu harus mencantumkan
ujinya sendiri. Jadi orang-orang yang akan beli produk di pasaran juga lebih enak. Jadi tinggal download aplikasi Bepom Mobile, ada di App Store atau di Play Store. Jadi tinggal scan, jadi kita tahu nih produk ini sudah terdaftar di Bepom atau tidak. Jadi teman-teman bisa download aplikasi tersebut dan scan sebelum beli. Jadi kita tahu nih produk itu aman atau tidak. Seperti itu. Dan ada juga beberapa informasi lainnya seperti layanan informasi. Jadi setiap produk itu pasti ada layanan informasi ya. Jadi misalnya nih kita nemuin produknya cacat atau rusak atau jelek atau tidak ada expirednya, jadi kita bisa melapor nih. Jadi itu sangat penting bagi perusahaan sebenarnya agar mereka dapat mengkontrol kembali produksi mereka biar lebih baik dan produk yang beredar di pasaran juga bisa aman dikonsumsi bagi konsumen, seperti itu. Dan kalau barcode ini sih, barcode item ini buat pengenalan di pasaran ya. Jadi di supermarket kan kita biasa tuh yang bunyi tip gitu. お前はもう死んでいる。 Ya, jadi kita bisa menggunakan itu biar menggampangkan ya proses penjualannya juga, seperti itu. Dan ada juga informasi lainnya seperti alergen. Oh iya, ini sangat penting untuk beberapa orang kan kadang tidak bisa minum susu. Jadi ada beberapa produk memang sudah diberikan keterangan atau peringatan ini adalah mengandung alergen. Jadi seperti ini adalah alergennya dari kacang almond itu sendiri. Jadi orang yang alergi terhadap kacang almond mungkin tidak baik untuk mengkonsumsi ini. Dan mungkin saya rasa cukup ya. Oh, dan beberapa produk mungkin ada diberikan seperti susu ini dikasih sedotan, mungkin beberapa produk lain dikasih alat-alat bantu untuk mengkonsumsi produk itu sendiri. Seperti yogurt biasanya ada pakai sendok dan produk-produk lainnya seperti itu. Oke, cara informasi lainnya sih ada di sini, not for use as an infant food. Jadi orang-orang yang misalnya nih bayi-bayi juga sebenarnya nggak bisa langsung minum produk-produk ini karena emang bukan dikhususkan untuk bayi ya. Terutama di beberapa produk susu biasanya dicantumkan sih. Jadi dilarang dikonsumsi oleh bayi berumur 1-3 tahun seperti itu. Jadi kita bisa lihat dan ada beberapa peringatan seperti peringatan mengandung babi, peringatan mengandung alkohol, peringatan mengandung diproduksi di lingkungan yang ada babinya dan produksinya non halal, seperti itu harus dicantumkan sebenarnya. Oke, sebelum kita tutup video ini saya ingin menginformasikan beberapa produk itu ada informasi klaim ternyata. Jadi informasi klaim itu biasanya dicantumkan pada produk-produk yang bisa memberikan manfaat ya. Contohnya aja ini ada Fitbar, ini dia memberikan klaimnya itu ada sumber serat pangan. Jadi ini makanya iklannya kan dia bisa menahan lapar yaitu, atau orang program diet bisa makan Fitbar seperti itu, jadi sangat bagus. Itu ada klaim dari mereka sebagai sumber serat pangan. Oke, demikian video yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman di rumah. Jika bermanfaat video ini, boleh di like, di share kepada teman-teman yang lain juga ya, biar kebagi informasi mengenai food brand Indonesia. Dan paling penting jangan lupa subscribe-nya biar kami semakin semangat untuk mengupload video-video tentang produk-produk yang beredar di Indonesia. See you di next video. Jangan lupa pantengin terus channel Food Brand Indonesia.